Selamat berjumpa kembali teman-teman, sama saya Yosef Hernawan Wiku. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan pertama. Siapa tahu teman-teman susah memahami di kelas lalu masih bisa melihat rekaman ini dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Pada pertemuan pertama ini, salah satu materi yang akan kita bahas adalah aturan dan kontrak perkuliahan. Aturannya sederhana, bahwa satu, ya, mahasiswa itu diharapkan untuk jangan sampai terlambat. Jadi tepat waktu, ya, jangan terlambat. Aturan yang kedua, jika karena satu dan lain hal terlambat, ya, sangat manusiawi kita lambat, mungkin karena telat bangun, karena sakit atau apa, maka harus memberitahu, ya, memberitahu pada saat kejadian, ya, saat kuliah atau saat kejadiannya. Anda kuliah jam 7, maka kalau jarak dari rumah itu cukup jauh, maka barangkali jam 6.30 sudah harus berangkat. Nah, ternyata di perjalanan ke kampus 6.45 bannya bocor, ya. Nah, ketika bocor, langkah pertama sebelum mencari tambal ban, nah tolong segera kabari kami, saya atau asisten, melalui WA grup itu, ya, di grup kelas, WA grup kelas. Maaf, saya terlambat, bannya bocor. Itu baik, nanti silahkan setelah ngurus bannya, mungkin Anda bisa pakai angkutan umum, ya, online atau apa, lalu ikut kuliah, ya, setelah ngurusi motor yang bocor tadi. Tetapi kalau Anda jam 6.45 bocor, lalu ngabarinya jam 9, nah, mohon maaf, kuliah kita selesai, ya. Atau ngabarinya jam 8, maaf, ya, kita tidak tahu apakah Anda itu bocor betul 6.45 atau sebetulnya Anda jam 7:15 baru bangun, gelagapan, lalu baru ingat, oh bisa ngabari dan lain-lain. Itu saya tidak berprasangka buruk, tetapi saya hanya mengatakan terima kasih informasinya dan tetap tidak bisa kita proses. Jadi memberi kabar itu pada saat kejadian dan tentunya pada sesi kuliah, ya, pada saat kuliah, sehingga klop. Kemudian yang ketiga itu Anda diminta untuk jujur. Jadi jangan curang, jangan plagiat, jangan menggunakan hal-hal yang tidak tidak diterima secara etika di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jujur saja, Anda jujur, tidak bisa mengerjakan soal, tidak masalah, Anda cukup WA ke grup, tanya bagaimana jawabannya atau bagaimana cara menjawabnya, tentu kami akan respon, saya terutama akan respon, ya. Jadi tepat waktu, kemudian dua, recovery-nya kalau terlambat harus baik, saya ajarkan itu. Yang ketiga harus jujur, ya. Kemudian masalah nilai dan komponen penilaian tidak usah khawatir, mata kuliah ini dirancang untuk lulus, ya. Jadi kalau sampai tidak lulus itu pasti ada sesuatu, karena sudah dirancang untuk lulus. Kemudian kita menggunakan konsep CPNK, ya, mulai beberapa semester ini. Jadi Anda jangan nanti bingung, Pak, UTS saya bagus, UAS saya bagus, tapi kenapa nilai jelek? Ya, lihat CPNK-nya. Ya. Oh, ternyata ada tugas-tugas dan lain-lain yang Anda tidak selesaikan. Jadi tolong dipelajari, dicermati silabusnya. Kemudian buku bacaan, Anda boleh pakai buku apapun, ilmunya ilmu tua, tidak banyak berubah. Nah, jadi kalau saya menggunakan bukunya Merriam, ada yang menggunakan bukunya Beer dan Johnson, ada buku yang lain, silahkan, itu sudah di-share, ya.
sama, mirip-mirip caranya, hanya berbeda nanti sudut pandangnya barangkali. Kemudian untuk proses perkuliahan, kita kuliah mulai tepat waktu, jadi sudah dikatakan. Lalu ada 14 kali perkuliahan, kemudian tentunya ada tanya jawab, ada diskusi, mengerjakan soal, latihan, kemudian nanti mudah-mudahan masih ada bisa kita lakukan uji kompetensi sebelum UTS atau UAS dan lain-lain, sehingga kuliahnya bisa berjalan dengan baik. Untuk aturan umum, saya rasa nanti bisa kita jelaskan di kelas, atau Anda teman-teman bisa tanya melalui WA group. Nah, kira-kira itu untuk aturan dan kontrak kuliah. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan mekanika. Mekanika adalah ilmu tentang gerak, ya, ilmu tentang gaya. Karena sesuatu itu bergerak karena ada usaha atau energi. Ya. Gerak itu akibat dari adanya energi atau usaha yang dilakukan. Nah, usaha itu rumusnya F kali S atau jarak kali perpindahan. Nah, ada unsur F, unsur gaya di situ. Nah, mekanika itu membahas tentang gaya, ya. Jadi kalau ada gerak pasti ada gaya. Nah, efek gaya pada satu benda itu ada dua, ya, yaitu efek gaya yang menimbulkan gerak translasi, ya, atau gerak lurus linear, ya, atau gerak rotasi atau berputar. Nah, gerak translasi itu muncul akibat pengaruh F langsung. Gerak rotasi ini muncul akibat pengaruh yang namanya momen. Nah, jadi mekanika teknik kita itu hanya membahas dua saja, yaitu membahas tentang bagaimana mencari gaya-gaya dan mencari momen. Ingat tadi, sekali lagi, F itu menimbulkan gerak translasi, momen itu mengakibatkan gerak rotasi. Kalau kita ingin satu benda itu diam, tidak bergerak kemana-mana, ya, satu benda misalnya, lalu dia tidak bergerak dalam arah sumbu Y dan arah sumbu X, ya, maka kita buat F-nya harus sama dengan 0 jumlahnya, atau sigma gaya dalam arah sumbu X harus sama dengan 0, dan sigma gaya dalam arah sumbu Y harus sama dengan 0. Supaya tidak bergerak ke arah X atau Y. Tetapi masih ada peluang bahwa bendanya itu tidak bergerak, tetapi hanya berputar aja di sini, muter-muter di situ, war situ. Nah, berarti dia belum diam karena masih bergerak. Bergerak apa? Bergerak rotasi. Nah, berarti ini ada efek dari momen tadi. Supaya dia betul-betul diam, tidak bergerak kiri kanan, tidak naik turun, tidak berputar. Nah, itu kita buat, makanya sigma atau jumlah momen, ya, itu harus sama dengan 0. Jadi kalau terpenuhi jumlah gaya sama dengan 0, jumlah momen sama dengan 0, itu benda akan betul-betul diam. Nah, materi yang saya jelaskan di sini itu dasarnya adalah materi yang sama yang dipakai di kelas lain, yang dipakai Pak Tony juga. Nah, hanya saya mencoba untuk menjelaskan lepas dari PowerPoint-nya supaya lebih cepat, ya, karena kalau satu-satu menjadi lambat. Saya hanya ambil pokok-pokoknya, teman-teman harus nanti melihat transparansinya yang dari kelas-kelas lain yang sama itu. Oke. Jadi saya ulangi, mekanika itu ilmu tentang gerakan, membahas gaya. Nah, kalau mekanikanya itu pada cairan, maka menjadi mekanika fluida. Kalau mekanikanya itu pada benda yang bergetar, ya mekanika getaran. Mekanikanya itu pada tingkat atom, ya kita punya mekanika kuantum. Macam-macam, tapi intinya tentang gerakan. Nah, ujung-ujungnya bahas F, gaya, dan M, momen.
Nah, ketika kita memiliki suatu benda, ya, suatu benda yang ukurannya itu dianggap bisa diabaikan, jadi benda itu kecil ya, kecil, kemudian ukurannya, ya saya tulis nih, ukurannya itu diabaikan. Ya, kenapa diabaikan? Ya mungkin biar soalnya menjadi sederhana. Ya. Atau ukurannya tidak diabaikan, tapi memang kecil, ya, sangat kecil, seperti debu ya, seperti debu. Nah, ketika ukuran diabaikan atau kecil, itu berarti kalau saya punya satu benda yang sangat kecil, ada gaya F, ada gaya F2, jadi F1 ya, lalu ada gaya F3, maka seakan-akan gaya-gaya ini bertemu di satu titik. Ya, kalau bertemu di satu titik, berarti tidak ada pengaruh momen. Momennya tidak ada. Kenapa tidak ada momen? Karena rumus momen itu F kali jarak. Jarak yang mana? Jarak yang tegak lurus ya, dari sumbu yang ditinjau. Ya, saya ulangi. Momen besarnya sama dengan gaya dikali jarak. Jarak yang mana? Jarak yang tegak lurus dari sumbu yang ditinjau atau dari kerja gaya. Contoh. Nah, ini ada satu benda. Ya. Lalu kita tinjau ya, satu titik. Titik ini. Titik A. Lalu ada gaya. Ya. Gaya F. Berapa momen F terhadap A? Nah, misalnya itu ada barang gitu ya, kayak pingpong. Nah, inilah garis kerjanya, garis kerja F itu. Kemudian kita cari jarak tegak lurusnya. Ini loh Pak, saya beri warna berbeda. Warna biru. Ini loh Pak, tegak lurusnya. Maka gaya F jarak terhadap A adalah ini, yang tegak lurus ini, sepanjang L. Maka besarnya momen adalah F dikali L. Jadi misal sekarang kita bentuk lain. Ini tadi raket pingpongnya gitu ya. Lalu ini titik A. Kemudian ini F-nya. Nah, saya beri warna berbeda. Ini F-nya. Berapa momennya? Ya, tentunya tidak sama dengan yang pertama tadi. Kita tarik garis. Nah, berapa jaraknya? Ini kebetulan. Benda yang sama, gaya yang sama, tetapi kebetulan gayanya itu, garis kerjanya itu tepat melalui A. Nah, kalau tepat melalui A, berarti L sama dengan berapa? L sama dengan 0 karena tepat melalui A. Sehingga momen di A ya, itu sama dengan F dikali 0 sama dengan 0. Maka bat pingpongnya tidak akan berputar ya, hanya akan bergerak maju atau mundur didorong oleh F, tapi dia tidak akan berputar. Kalau gambar yang pertama, yang ini ya, raket pingpongnya akan bergerak ke kanan, ya ke sana linier, tapi juga akan berputar terhadap A, ya, karena ada momen. Nah, itu kalau momen. Sekarang kan masuk kita ke partikel.
Ingat, partikel sudah didefinisikan ukurannya kecil, sangat kecil, atau diabaikan, sehingga ya persamaan momennya pasti, semua momennya pasti sama dengan 0. Jadi hanya ngitung nyari F saja. Ya. Jadi kan ada sigma F dan sigma M ya, maka yang hitung sigma F saja untuk partikel. Jadi lebih mudah. Demikian. Oke. Kasus yang kedua adalah statika benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda tegar adalah suatu benda yang diasumsikan ya, dia itu kokoh. Kokoh itu tidak terdeformasi. Di kuliah material teknik, kita tahu ya, deformasi plastis, deformasi elastis. Mudah-mudahan sudah mengambil mata kelas material teknik. Terdeformasi, ya, ya. Sehingga kalau kita asumsikan ya, ada satu batang begitu, ini ditaruh atau ditanam di lantai, diberi gaya F, ya. Batang ini tidak akan melengkung ke kanan gitu, juga tidak akan berubah posisinya, semuanya tetap kokoh ya. Kemudian karena benda tegar itu memiliki dimensi, memiliki ukuran. Karena memiliki ukuran, memiliki dimensi, maka gaya-gaya yang bekerja itu bisa bekerja pada titik-titik yang banyak ya. Kalau titiknya banyak, tidak di satu titik, ingat, tidak di satu titik, berarti kita nanti kemungkinan memiliki jarak. Sehingga kalau ada jarak, ada F, pasti ada momen, karena momen itu F kali L. Sehingga untuk benda tegar, kita punya persamaan yang harus dibereskan. Sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Karena di dua dimensi, maka Fx sama dengan 0, sigma F dalam arah X sama dengan 0, sigma F dalam arah Y sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Jadi bedanya ketika kita punya benda tegar, kita punya persamaan momen yang harus kita bereskan, atau persamaan momen yang menjadi nanti kunci atau menjadi titik masuk ya, menjadi persamaan tambahan untuk menyelesaikan persoalan. Ini saya ulangi, kalau benda tegar itu memiliki dimensi dan dia tidak berubah, tidak terdeformasi, tidak bergeser, tidak sama panjang, sama pendek ketika gaya itu bekerja. Nah, karena dia memiliki dimensi, memiliki ukuran, maka ada peluang kemungkinan ada L tidak sama dengan 0, maka nanti persamaannya diselesaikan adalah sigma Fx, sigma Fy, dua-duanya sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Nah, kalau di partikel tadi ingat dimensinya diabaikan, sehingga L-nya pasti sama dengan 0. Pasti Fs itu bekerja di satu titik. Nah, kalau satu titik F-nya 0, maka sigma M-nya pasti sama dengan 0. Jadi untuk benda partikel, bentuk partikel hanya ada dua persamaan, yaitu sigma Fx dan sigma Fy yang sama dengan 0 ketika kita bekerja di dua dimensi. Baik, teruskan. Nah, ketika kita memiliki permasalahan mekanika teknik atau soal mekanika teknik, bagaimana menyelesaikannya? Gampang ya, hanya ada 4 tahapan. Jurusnya itu tidak banyak, yang banyak nanti kembangannya, yang banyak nanti jenis soalnya saja, tapi jurusnya sama. Teman-teman sudah memahami satu, akan bisa semua. Pertama itu pahami soal, yang ditanyakan itu apa ya, termasuk pahami dimensi dan satuannya, apakah dalam Newton, apakah dalam Newton meter, berarti sudah bentuk momen, apakah dalam bentuk mega, kilo, nah, mega pascal, mega newton, kilo newton. Nah, itu harus tahu.
Lalu ada satuan lain yaitu pound force ya. LBF atau LB saja, pound. Kalau massa itu LBM ya, pound mass, ini pound force, sering terus LB. Lalu jaraknya bukan meter, tetapi feet biasanya atau inch ya, feet atau inch. Nah, teman-teman harus mampu mengkonversi dari Pascal ke pound square inch atau PSI, pound per square inch, pound per square inch berarti pound per inci kuadrat ya, bolak-balik mau pound per square inch ke Pascal atau Pascal per pound square inch, teman-teman harus bisa. Newton ke pound ya, harus bisa. Konversinya sudah ada tabelnya, latihan. Kemudian setelah soal dipahami, buat diagram benda bebas. Lalu dari diagram benda bebas itu akan keluar persamaan-persamaan. Nah tadi kalau partikel berarti persamaannya hanya sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Tapi kalau dalam bentuk benda tegar ya, yang keluar adalah persamaan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Sama dengan partikel Pak, iya, hanya ditambahkan sigma momen sama dengan 0. Jadi tidak sulit ya, sama. Nah setelah analisis persamaan muncul ya selesaikan, lalu jangan lupa di akhir nanti menjawab soal. Kalau belum dijawab soalnya ya belum selesai. Jawab soal itu tanda-tandanya misalnya jadi ya, maka, jadi diberi kesimpulannya apa yang diperoleh pada tahap ketiga itu dieksplisitkan, diterangkan di tahapan menjawab soal. Hanya seperti itu ya, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi sebetulnya tidak terlalu susah, hanya mungkin belum terbiasa. Nah, belum terbiasa juga untuk mengerjakan segala sesuatu itu dengan terstruktur. Nah, timbul pertanyaan berikutnya, Pak, itu ada diagram benda bebas itu apa itu? Baik, kita bahas di slide berikutnya. Secara sederhana, diagram benda bebas saya definisikan adalah cara penggambaran. Jadi gambar ya, diagram itu gambar. Cara penggambaran, gambar apa? Gambar suatu sistem gaya. Nah, bedanya apa dengan yang lain? Tanpa tumpuan ini. Nah, jadi penggambaran sistem gaya tanpa tumpuan. Tumpuannya dilepaskan. Tumpuan yang mana? Tentunya tumpuan yang ditanyakan di soal. Jadi jangan semua dilepas, nanti pusing. Yang ditanyakan soal saja. Nah, untuk melepas mana tumpuannya, itu yang perlu latihan. Ya. Kalau sudah bisa, pernah sekali, pasti akan bisa. Karena, oh dulu sudah pernah. Ini soal begini ini cara kerjakannya demikian. Jadi memang harus banyak latihan soal supaya punya pengalaman. Atau diagram benda bebas itu bisa dijelaskan adalah cara penggambaran, ya, satu gambar, suatu sistem gaya, dengan menunjukkan gaya reaksinya. Jadi gaya itu kan ada gaya aksi dan gaya reaksi. Maka hukum Newton ketiga mengatakan reaksi sama dengan aksi. Nah, jadi ketika digambar soal itu gaya reaksi belum muncul, tapi dengan gambar diagram benda bebas tanpa tumpuannya akan muncul reaksinya. Jadi kalau dibayang-bayangkan nanti kalau teman-teman lihat gambarnya itu seakan-akan bendanya itu melayang di udara tanpa terjatuh. Loh Pak, nggak ada tumpuannya kok bisa tidak terjatuh? Ya karena sudah ada gaya reaksi atau momen reaksi tadi. Itu yang ditambahkan. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang diagram benda bebas. Kita akan pahami lebih lanjut pada slide-slide atau pada materi-materi berikutnya selama 1 semester. Nggak usah khawatir, pasti nanti belum nyampe setengah semester sudah bisa. Asal manut ya, nurut, diajari. Jangan diajari A lalu lompat ke B padahal A belum bisa, atau diajari A
cara mengerjakannya A aksen atau A plus. Nah, nanti akan bertumbukan, nanti akan repot, akan bingung sendiri. Kenapa bingung? Karena teman-teman belum ahli. Kalau sudah ahli mah nggak usah pakai diagram benda bebas juga bisa. Nah, ini contoh berikut ini contoh soal statika partikel. Yang ditanyakan adalah berapa gaya pada tali AB, bisa ditambahkan, dan tali AC. Ya, ini soal gaya tali AB dan AC. Wah, susah Pak. Enggak nyampe 5 menit selesai. Saya tunjukkan. Nah, yang pertama pahami soal. Oh, yang dilihat itu AB, AC ini kita pahami. Yang kedua, gambarkan diagram benda bebas di titik. Nah, ingat tadi benda dilepas melayang, ya. Nah, karena ini partikel, ya sudah kita tinjau di A saja. Nah, saya gambarkan agak besar ya. A, aduh. Nah, A. Nah, di A ini ada apa? Gambarkan gaya-gaya luarnya 640 Newton, kemudian 960 Newton, itu gaya luar atau gaya aksi. Nah, kalau begitu gambarnya A pasti jatuh. Nah, ingat kita sudah melepas dari tumpuan, maka harus berikan gaya reaksi. Gaya reaksi bisa beri warna yang berbeda. Saya beri warna biru ya supaya teman-teman paham. Nah, ini lihat A ditarik menjauhi B, maka B menarik A. Ya, karena B menarik A, gayanya adalah demikian. Ini adalah F dari A, B. Begitu juga ada tali AC. A menjauhi C, maka C menarik A. Ini F, A, C. Sudah selesai? Sudah. Ya ini diagram benda bebasnya. Tapi belum komplit. Kita harus menghitung, ingat kita menghitung vektor. Maka kita perlu perjanjian. Kita beri, ini loh Pak, ini saya beri nama X, sana itu Y, supaya gampang. Ya. Maka kita punya sigma Fx, gaya dalam arah X adalah, nah ingat, lihat ini panahnya X ke kanan, maka yang ke kanan itu positif, maka FAJ itu positif karena ke kanan. Kemudian ada yang 640 dalam arah X. Nah ini nih komponen 640 dalam arah X. Berapa besarnya? 640 dikali, kalau ini adalah alfa, ya, maka dalam arah X ditulis sebelah kiri atas ya, 640 cos atau sin. Nah teman-teman harus paham ya, kosinus dan kosinus. Ini 640 cos alfa, atau kalau sudah ada angkanya seperti ini ya, 3 dan 4, maka ini adalah 5 ya, Pitagoras. Maka cos alfa itu sama dengan 4/5, atau berarti 640 kali 4/5. Itu dalam arah X. Nah, tinggal dimasukkan di sini. 640 ya, 4/5. Plus atau min? Nah, lihat arahnya ke kiri. X-nya ke kanan positif. Kalau kiri berarti negatif, berarti tulis min di sini. FAC min 640 kali 4/5 harus sama dengan 0 supaya dia tidak bergerak dalam arah horizontal. Nah, sudah ketemu, berarti FAC itu berarti 640-nya pindah ke kanan, 640 dikali 4/5. Ya, dicari sendiri, ketemu. Selesai toh? Gampang toh? Nah, sekarang FBC. Nah, FBC itu memiliki komponen dalam arah, saya gambarkan arah X,
maaf, FAB ya, dari FAB ya. FAB itu punya komponen dalam arah X, FAB X, dan komponen dalam arah Y, FAB Y. Nah, terserah mau pakai yang mana ya. Nah, terus teman-teman aku lihat, loh Pak, itu ternyata tadi FAB X-nya belum dihitung ya. Ya betul, berarti karena kurang nanti pasti salah. Mari kita betulkan. Nah ini berarti persamaannya kurang ya. Kurang apa? FAC untuk FX ya dikurangi 40 kali 45 ditambah FAB dalam arah Y baru sama dengan 0. Tuh berarti ini juga kurang nih Pak. Iya, ini berarti FAB Y ditambah FAC sama dengan 640 kali 45. Belum bisa dicari Pak. Betul. Kita beri disimpan dulu, kita tulis simpanan pertama. Nah, kita cari gaya yang lain. Oh Pak, itu saya tahu Pak. Ternyata FABY kayaknya bisa langsung ketemu. Baik, kita cari persamaan sigma FY. Ya, sama dengan apa FY itu? FABY ya, arahnya ke atas ya, maka positif karena Y ke atas positif, ditambah 640 ya dikali 3/5 atau sinus alfa ya, sinus alfa sama dengan 3/5 tambah 6. Kenapa ditambah? Karena arahnya ke atas, 640 yang komponen arah Y. Dikurangi, kenapa dikurangi? Karena arahnya ke bawah, 960 sama dengan 0. Nah, ketemu Pak, berarti Pak FABY ya itu sama dengan 960 dikurangi 640 dikali 4/5. Ketemu FABY-nya. Tapi kan baru FABY, Pak. Betul. Nah, FAB-nya berapa? Lihat di situ ada informasi lain bahwa jarak AC itu 280, jarak BC itu 960. Teman-teman boleh cari sudutnya, sudut betanya ya, atau langsung pakai Pitagorasnya. Ya. Kalau Pitagorasnya berarti kita cari AB adalah akar 960. Baik, dari pembahasan sebelumnya kita sudah tahu AC 280, BC 980, berarti AB adalah akar 960 kuadrat ditambah 280 kuadrat, pakai kalkulatornya. Sehingga kita memiliki bahwa FABY itu sama dengan FAB ya, kalau ini beta ya, adalah FAB sin beta. Sinus beta sama dengan ya, 280 dibagi 960 dibagi akar 960 kuadrat ditambah 280 kuadrat. Nah, karena tadi FAB sudah ketemu, FABY ya, FABY sudah ketemu, maka FAB pasti ketemu. FAB sama dengan tadi berapa FABY-nya? FABY adalah tadi itu FABY adalah 960 dikurangi 640 dikali
3/5 ya, sinusnya ya. Ini FABY, sehingga FAB, nah ini berarti ini dikalikan dengan akar 960 kuadrat ditambah 180 kuadrat dibagi dengan 960. Itu FAB-nya. Jadi FAB ketemu. Jadi dari persamaan pertama tadi masih ingat ya, FAC ditambah FAB cos, nah dan seterusnya tadi ketemu. Maka FAC ketemu, FAB ketemu. Sudah selesai? Belum, ini baru tahap ketiga. Tahap keempatnya adalah menjawab soal. Jadi tegangan pada tali AB sama dengan sekian Newton atau kilonewton. Itu baru selesai. Ya. Gampang kan? Nggak susah ya. Jadi tinggal ikuti tahapannya, sudah ketemu. Nggak ada integral, tidak ada diferensial, hanya sinus kosinus kali bagi kurang tambah. Tuh selesai untuk statika. Baik, selanjutnya untuk contoh statika benda tegak. Ya, ditanyakan di sini gaya reaksi, ya, momen reaksi di tumpuan E. Nah, soalnya itu tumpuan E, pahami soal tumpuan E. Mana ini tumpuan E? Oh, ternyata ada suatu bentuk struktur tiang seperti tali jemuran, itu ya, A, B, C, D, E. Kemudian ditanam di tanah, di E ditanam, kemudian ditali, talinya ditaruh di B, ya, talinya di B, lewat D, lalu dipatokkan ke F. Jadi kalau benda itu mau jatuh ke kiri, ya, ke kiri, ditahan oleh tali B, D, F ini. Bendanya bisa jatuh ke tanah, bisa kalau nariknya terlalu berat, ya, terlalu kencang, tekanan terlalu tinggi, nanti akan balik ke kanan. Tapi kalau nariknya itu pelan-pelan saja atau ringan saja, nggak akan kebalik ke kanan. Kenapa? Karena ini gaya 20 kN ada berapa? 5 ini ya, 100 Newton berarti. 100 kN itu membuat bendanya akan jatuh atau patah atau roboh ke kiri. Maka ditahan oleh tali ke kanan. Kita lihat di F itu ada tumpuan, ya, di D ada tumpuan, di C ada tumpuan, di B ada tumpuan, di E ada tumpuan. Tapi soalnya adalah tumpuan E. Maka supaya mudah, yang kita lepas cukup, ya, supaya benda ini melayang adalah tumpuan E dilepas, nanti dari tumpuannya, dari dasarnya dan tumpuan F. Lalu dilepas sudah melayang bendanya. Kebetulan F itu tali, sehingga bisa ada sifat-sifatnya, nanti kita pelajari. Nah, sekarang tinggal nomor 2. Setelah tahu soalnya, lalu kita buat diagram benda bebasnya. Seperti apa? Nah, kita gambar ulang. Kalau buat diagram benda bebas itu kita gambar ulang. Meskipun jelek, kita gambar ulang. Kita gambar ulang. Maaf, jelek gambar. Susah saya pakai. Lalu ini A, ini B, ada tali ke sana, ada roll di D. Lalu ini dipotong talinya seakan-akan. Ya. Nah, di gayanya 150 kN itu tegangan tali dari soal. Kemudian ini ada 20, 20, 20, 20, 20. 5 kali 20 kN dengan jarak masing-masing 1,8 meter terhadap E. E-nya di mana? E-nya di sini. Nah, E itu kebetulan, teman-teman nggak usah mikir dulu. Ini tumpuan, yang namanya tumpuan jepit atau dijepit. Kalau tumpuan jepit, gaya reaksi ya, gaya reaksinya itu ada dalam arah EY, dalam arah EX, dan momen. Jadi itu sifat, dia hafal saja, besok akan
bisa. Jadi ada gaya, dua, dan momen. Ini benda tegar ya. Nah, sudah selesai. Tinggal kita buat sigma fx, sigma fy, dan sigma momen. Nah, sekarang dicari di E ya. Lihat, kita yang gampang kita sigma fy dulu. Fy dulu itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 20 kilonewton ya. Kilonewtonnya kita hilangkan dulu. Arahnya ke bawah berarti minus karena y-nya ke atas. Oh iya, kita belum membuat perjanjian atau sumbu acuannya. Ini tidak boleh lupa. Ini X, di sebelah kanan atas ya saya buat Y, lalu kita janjian momennya itu positifnya ke sana. Berlawanan arah jarum jam positif. Jadi kalau bendanya berputar berlawanan arah jarum jam terhadap satu titik itu momennya positif. Kalau bendanya berputar searah jarum jam itu momennya negatif. Nah, untuk gambar ini Y-nya ke atas positif, maka 20 Newton itu, kilonewton itu negatif, kali 5, 100. Kemudian ada dari yang 150 kilonewton ini, ke bawah juga ternyata, minus ya, 150 kilonewton dikali, nah lihat, ini 3,75, ini 2,25, kalau digabung berapa? Menjadi 6 ya. Ini 4,5 ya. 6, 4,5. Kalau dikali ini 9 kali 2 ya. Kalau dikali 2 kali 2 9, kalau dikali 2 12. Atau kalau saya sederhanakan bagi 3, ini jadi 3, ini 4. Oh, ini 5. Oh, berarti ini Pitagorasnya masuk pasti. Ketemu kita. Ya. Tinggal dicari. Ya, ini kan perbandingannya Pitagoras. 3, 4, 5. Ya. 4,5, 6, dan berapa nanti cari. Nah, ini 150 ketemu. Ya, 150 ketemu kali jaraknya ya. Jarak itu ya Y dibagi sisi miring ya, atau satu ulang ya. Simulasinya sama dengan minus 5 kali 20, 100 dikurangi 150 dikali 6 dibagi kuadrat tuh. Atau sinus, kalau ini alfa ya sinus alfa ya. Nah, FY ketemu. Kalau FY ketemu berarti nah, kurang Pak, itu belum ditambahkan. Betul, ditambah EY sama dengan 0, maka Y-nya ketemu. Oke, nah, ada. Sekarang nyari X-nya. Nah, X-nya itu ternyata hanya ada komponen dari tali. Berapa besarnya? Besarnya adalah, ya untuk sigma X ya, itu adalah 150 dikali 4,5 dibagi akar 6 kuadrat ditambah 4,5 kuadrat ya. Arahnya positif ini, DF ini. Nah, ditambah EX sama dengan 0, karena nggak ada yang lain. Yang 20 itu kan vertikal semua. Maka EX minus sekian. Nah, minus artinya apa? Tanda kita itu berbeda. Berarti X yang sesungguhnya arahnya ke kiri, bukan ke kanan. Di gambar ini kan arahnya ke kanan, ya ke kiri. Gak apa-apa, itu nanti kalau gambar panahnya dibuat ke kiri ya jadi positif, kalau tetap ke kanan ya berarti negatif. Orang tahu, oh negatif ke kanan berarti ke kiri, negatif ke atas berarti ke bawah. Punya duit minus 5 berarti utang 5.
punya utang min 5 berarti punya duit 5 gitu ya. Nah, tinggal jangan lupa momennya, ya tinggal dicari sigma momen sama dengan 0. Momen di mana? Di E. Nah, jadi nanti tanya kakak asisten, kenapa harus ada kata di E? Ya, karena ada ME, ada momen di E. Ya, ini yang momen reaksi ini adalah ME. Ya, momen reaksi E. Momen di E berarti jumlah momen semua di E. Nah, berapa untuk latihan? Nanti ketemu. Nah, kira-kira seperti itu saja teman-teman. Ya, tidak susah. Ya, tidak susah. Karena itu saya hanya minta mari belajar. Ya, pasti bisa dibantu. Ya, kalau tidak bisa itu nanti diajari pelan-pelan.